Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menulis latar belakang dalam karya ilmiah di bidang pendidikan. Jadi misalkan judul artikel yang dibuat itu adalah peningkatan kemampuan berpikir kreatif pada materi, momentum, dan impuls menggunakan model Project Based Learning di SMA Negeri 2. Nah, di sini saya mengangkat judul metode PTK ya, penelitian tindakan kelas. Nah, jadi yang pertama itu untuk membuat latar belakang adalah menjelaskan secara umum mengenai kemampuan berpikir kreatifnya. Jadi pada variabel ini ya, KBK-nya ya, variabel kemampuan berpikir kreatif pada siswa SMA itu minimal 2 artikel. Jadi cari 2 artikel yang menjelaskan mengenai kemampuan berpikir kreatif itu apa, atau seperti apa. Nah, kemudian pada kalimat terakhir itu disimpulkan sendiri dengan menggunakan kalimat sendiri. Jadi ketika sudah ada satu kalimat, kemudian satu artikel, yang kedua itu dari artikel yang kedua, kemudian yang kalimat ketiga itu disimpulkan sendiri. Nah, jadilah dia satu paragraf. Jadi di satu paragraf itu ada 3 kalimat ya, kayak gitu. Nah, perlu diingat bahwa satu paragraf itu minimal 2 kalimat. Jadi ada 2 kalimat ya dalam satu paragraf itu minimal. Tapi lebih baik memang paling tidak 3 kalimat. Jadi kalimat terakhir itu adalah kita yang menyimpulkan sendiri dari kedua pendapat yang telah kita rujuk gitu. Oke, selanjutnya caranya yang kedua yaitu cari dari artikel lain minimal 3 artikel. 3 artikel yang menunjukkan bahwa KBK ini, kemampuan berpikir kreatif siswa SMA ini masih rendah atau kurang. Masih rendah atau kurang dengan menuliskan hasil data berupa angka. Jadi kita tuliskan bagaimana hasil datanya, berapa sih hasil siswa tersebut pada kemampuan berpikir kreatif. Dalam angka biasanya ya. Kemudian jelaskan juga kemampuan berpikir kreatif hasil data dari lapangan atau hasil dari observasi awal di sekolah yang Anda teliti gitu. Jadi biasanya ada observasi awal ya bahwa bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa SMA Negeri 2 tersebut gitu. Yang jelas pasti masih kurang ya, masih rendah gitu. Terus dijelaskan juga dengan hasil datanya, hasil observasinya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, jelaskan lebih rinci atau spesifik mengenai aspek dan indikator dari kemampuan berpikir kreatif apa saja yang masih rendah atau kurang. Jadi di sini KBK, variabel KBK di sini memiliki aspek dan juga indikator. Jadi ada beberapa aspek, setiap aspek dia memiliki indikator. Nah, itu juga harus kita rincikan apa saja sih yang masih rendah atau yang masih kurang. Dan juga Anda kaitkan dengan mata pelajaran serta materinya. Kalau di sini kita mengambil momentum dan impuls ya, misalnya ya, pada mata pelajaran fisika. Kemudian minimal itu sumbernya 2 artikel. Nah, jangan lupa pada kalimat terakhir juga harus disimpulkan sendiri menggunakan kalimat sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya buat solusi bagaimana cara bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Jadi setelah kita rincikan tadi yang mengenai aspek atau indikatornya yang masih rendah itu apa, kemudian kita buat solusinya pada paragraf selanjutnya ya. Buat solusinya bagaimana bisa meningkatkan KBK siswa, yaitu dengan menggunakan model PJBL atau Project Based Learning. Nah, minimal itu 2 artikel lah ya, minimal 2 artikel, lalu pada kalimat terakhir juga harus disimpulkan sendiri. Jadi buat solusinya bagaimana, cari di
artikel lain gitu rujukannya ya. Yang kelima ya, jelaskan secara spesifik apa saja kelebihan dari model pembelajaran tersebut, dari model PJBL tadi ya. Kemudian kaitkan sehingga bisa meningkatkan KPK. Jadi apa sih kelebihan model PJBL itu? Model pembelajaran project based learning, sehingga bisa meningkatkan KBK. Nah, itu minimal dari 2 artikel rujukannya. Dan pada kalimat terakhir juga harus disimpulkan sendiri. Jadi, pada karya ilmiah itu jangan sampai semuanya itu adalah rujukan, tapi juga harus ada pendapat kita sendiri. Nah, pada paragraf selanjutnya, cari hasil dari artikel lain juga, itu minimal 3 artikel, tidak harus sama persis ya, tidak harus sama persis, misalnya mata pelajarannya lain itu tidak apa-apa, tapi kalau bisa memang merujuk pada mata pelajaran fisika. Jadi cari dari artikel lain, minimal 3 lah, yang menyatakan bahwa benar model PJBL itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMA pada mata pelajaran fisika. Pada mata pelajaran lain juga tidak apa-apa, tapi kalau bisa ya pada mata pelajaran fisika. Jadi tidak harus sama persis ya, boleh misalnya dia artikelnya mengenai pengaruh model PJBL terhadap KBK. Nah, di situ juga bisa mengambil pengaruhnya itu seperti apa, pengaruhnya bagaimana terhadap KBK. Atau mau mengambil artikel yang sama-sama PTK atau penelitian tindakan kelas, itu juga sangat boleh ya, karena sama dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu menggunakan metode PTK ya. Oke, itu saja mungkin video kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh komentar di bawah.